الأربعين المرضية. Hadis kedua, jika ada dua orang, maka Allah yang ketiganya. An Anas an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar law anna ahadahum nadara tahta qadamai wa absarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakr bithnaini Allahu thalisuhuma. Dari Anas, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat berada di gua, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, pasti dia melihat kita. Maka beliau bersabda, tidakkah engkau beranggapan wahai Abu Bakar bahwa jika ada dua orang, maka Allah yang ketiganya? Sebagai realisasi hasil sidang istimewa Darun Nadwah yang menetapkan membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal selaku pemimpin para pemuda perwakilan semua bani yang ada di Mekah, malam hari itu juga mengepung rumah Rasulullah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumah. Sedangkan para pemuda Mekah yang mengepung rumah mengalami kekecewaan ketika tersadar tidak mendapati beliau, tetapi mendapati Ali bin Abi Thalib. Hal ini membuat mereka marah besar. Ditambah ketika menggeledah rumah Abu Bakar, tidak mendapatinya pula. Kepanikan elit Mekah terlihat ketika mereka memasukkan dua hamba mulia ini sebagai DPO. Untuk memancing partisipasi penduduk Mekah, mereka membuat sayembara untuk menangkap hidup atau mati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Nilai per kepala dari dua mujahid besar tersebut dihargakan masing-masing 100 ekor unta. Pada akhirnya para pencari jejak yang termotivasi oleh hadiah sayembara bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan profesionalitasnya demi 200 ekor unta. Sesaat setelah lolos dari pengepungan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju Gua Thur. Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan mudah, selain dilakukan di kegelapan malam dan di bawah bayang-bayang akan adanya pengejaran. Rute yang dilalui juga harus dihitung secara cermat, mengingat kondisi jalan begitu terjal dan ada banyak celah sempit yang di sekitarnya ada banyak bebatuan runcing. Segera setelah sampai di Gua Thur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membersihkan gua agar bisa ditempati. Jari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempat berdarah saat itu, yang menandakan beliau melakukan aktivitas. Ketika melihat jari terluka dan mengeluarkan darah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau hanyalah sebuah jari yang berdarah, dan itu engkau dapatkan di jalan Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu an yang berupaya mengamankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengalami luka akibat tersengat hewan berbisa. Namun dengan kekuatan mental spiritual, tidak nampak sedikit pun kesedihan dan ketakutan dari wajah dan sikap beliau. Pada saat itu, tentunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan sholat, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disebut juga oleh Ibnu Katsir. Hingga suatu hari, dari kejauhan terdengar sayup-sayup sejumlah orang yang sedang berbincang. Detik demi detik suara itu terus mendekat, mengarah ke gua. Suara tersebut berasal dari tim buru sergap yang sedang mengikuti jejak yang tersisa
diduga jejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jejak yang dapat mereka baca mengarah ke mulut gua. Tetapi setelah berulang kali mengitari gua, tidak terdapat tanda-tanda keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di saat-saat seperti ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa bersedih, membayangkan apa yang akan terjadi dengan Rasulullah SAW bila mereka dapat menemukannya. Suasana mencekam di sekitar Gua Sur dapat terasa dari bisikan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa mereka tidak berdua, namun ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiganya. Begitu terasa pancaran tauhid yang begitu kuat dari jawaban Rasulullah SAW. Keyakinan beliau terhadap pertolongan Allah tidak dirusak oleh keadaan yang menurut ukuran manusia tidak akan mungkin lolos dari penyergapan. Kemurnian tauhid ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dihasilkan dari proses terus-menerus dengan senantiasa menjaga semua ismullah dengan benar dalam keseharian. Pada gilirannya, pancaran tauhid ini menjelma menjadi bentuk pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukannya berupa sarang laba-laba, ditambah burung merpati yang sedang mengerami telur, dan pohon akasia yang secara ajaib tumbuh dalam sekejap. Sehingga demi mendapati keadaan mulut Gua Sur sedemikian rupa itu, di antara tim buru sergap terjadi perselisihan menjadikan mereka berkesimpulan untuk tidak melanjutkan pencariannya. Suasana mencekam berubah menjadi tenang seiring menjauhnya tim buru sergap dengan langkah penuh keputusasaan. Mereka kembali pulang. Semakin mendekati kota Mekah, semakin pupus harapan mereka menikmati hadiah sayembara. Berbeda halnya dengan penghuni gua. Suasana batin Rasulullah dan Abu Bakar dalam kondisi sakinah. Keduanya merasa optimis akan mampu melaksanakan tugas suci menggalang kurnia Allah dalam bentuk kedaulatan di Yastrib yang kelak kemudian diresmikan menjadi Madinah. Momen di atas bukan hanya direkam dalam Sahihain saja, tetapi Al-Quran pun mengabadikannya dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sulfa wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Beribrah dari kisah tersebut, bagi seorang muslim sejati tidak akan bersedih dan tidak akan jatuh dalam keputusasaan menghadapi ujian karena selalu melibatkan Allah dalam kehidupan dan perjuangannya. Ia yakin tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dengan keyakinan tauhid tersebut, bagi seorang muslim sejati tidak ada yang mustahil ketika segala sesuatunya diserahkan kepada Allah. Ketenangan dan kebahagiaan hidupnya sebagai seorang hamba adalah selalu bersama Allah dimanapun berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu a'lam bissawab.